saya kasih tahu, perjalanan hidupmu menuju Allah adalah perjalanan yang panjang, maka berjalanlah bersama-sama. Cari teman baik, cari teman baik, cari teman baik. Ustazah, saya temenan sama siapa? Sama anak saya. Umur berapa? 3 bulan. Nggak bisa tuh. Temen itu, Bu, yang dapat mempermudah perjalananmu, yang kalau kamu perlu dia bisa bantu, kalau dia perlu kamu juga bisa bantu. Nih ya, saya mau kasih tahu satu hal, dalam Islam nih bukan main-main. Saudara sekalian, Nabi lagi jalan sama seorang sahabat kecil, maksudnya bukan sahabat beliau yang Sayyidina Abu Bakar, bukan. Ya orang lagi kebetulan jalan, kebetulan barengan aja gitu sama Nabi. Nabi jalan sama dia nih. Terus Nabi kelihatan ada kayu, ada batang kayu siwak. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa itu. Yang kebakar di belakang sini. Aman? Jangan sampai ada yang kesetrum ya. Nabi lihat ada batang kayu siwak. Sama Nabi diambil batang tersebut, kemudian dipotong jadi 2 sama Nabi. Nabi kemudian memberikan yang lurus untuk sahabat tersebut, sementara beliaunya ambil yang bengkok. Sahabat ini bilang, laki-laki ini bilang, ya Rasulullah, anta aula bil mustaqim. Wahai Rasul, engkau lebih pantas buat dapat yang lurus siwaknya. Mestinya yang lurus buatmu wahai Rasulullah, saya mah yang bengkok-bengkok aja nggak apa-apa dah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak gitu. Saya harus memberikan kepadamu yang lurus, karena tidak ada seseorang berkawan dengan seseorang di dunia walaupun hanya 1 jam, sebelahan, temenan, berdua di dunia ini, melainkan Allah akan bertanya kepadanya apakah sudah dia berikan hak sahabatnya atas dirinya. Bagaimana perlakuanmu kepada sahabatmu akan jadi pertanyaanmu di hadapan Allah. Akan jadi pertanyaan di hadapan Allah tentang bagaimana kamu memperlakukan sahabatmu. Bagaimana kamu memperlakukan orang-orang di sekelilingmu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, makanya nih adik-adik jomblo, perjalanan dunia ini panjang dek. Segeralah cari pasangan. Sendal jepit aja ada pasangannya. Truk aja gandengan, masa kamu enggak? Ayolah, bismillah. Insya Allah. Ustazah dari pengajian yang pagi nakut-nakutin para istri. Pengajian yang ini suruh nikah. Sebenarnya yang benar yang mana Ustazah? Nikah tapi melaksanakan kewajiban sebagai istri dengan baik insya Allah. Nikah dan menjadi solehah lebih baik daripada tidak menikah. Tapi nikah dan enggak solehah, mendingan kamu menjomblo aja.
Jelas ya? Jadi hidup di dunia ini perjalanan panjang. Semestinya kamu memang punya teman. Punya teman. Itu yang dilakukan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya, nyari teman. Dan menurut saya nggak ada teman lebih soulmate daripada Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar. Ustazah, soulmate apa Anda? Apaan ya? Sejiwa gitu maksudnya, teman sejati gitu. Nabi Muhammad tuh punya kawan sejati Sayyidina Abu Bakrin Siddiq. Dan itu teman-teman saudaraku sekalian, bukan berarti Nabi gak punya yang lain-lain. Nabi punya yang lain-lain, tapi yang paling dekat sama beliau Sayyidina Abu Bakrin Siddiq. Sampai Nabi Muhammad pernah bilang, ana wa Abu Bakar kasyirokin na'al ghaira anni sabaqtuhu bin nubuwah. Saya sama Abu Bakar nih seperti sepasang sendal. Coba kayak gimana perasaannya seseorang yang Nabi Muhammad mengatakan tentangnya, kamu adalah sepasang sendal bagi saya. Kamu sama saya nih sepasang sendal. Kita akan selalu bersama-sama seiringan. Ghaira anni sabaqtuhu bin nubuwah, hanya saja aku memang akan lebih depan darimu sebab aku adalah seorang nabi sementara kamu bukan nabi. Tuh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bu, dari perjalanan hijrah saya juga jadi ngerti kenapa Nabi segitu cintanya sama Sayyidina Abu Bakar. Nabi tuh Bu, cintanya sama Sayyidina Abu Bakar luar biasa. Dan itu disampaikan sama Nabi. Satu waktu para sahabat nih kayak ada semacam bukan diskusi. Kayak siapa sih sebenarnya yang paling dicintai Nabi gitu. Semacam persaingan positif. Tentang Nabi nu paling sayang diantara kita nih siapa ya? Man ahabbun nasi ilaika ya Rasulullah. Siapa orang yang paling kau sayangi wahai Rasul? Nabi Muhammad serta merta menjawab, Aisyah. Yang paling saya sayangi adalah Aisyah. Ustazah, bukannya Sayyidah Khadijah. Ini adalah masa ketika Sayyidah Khadijah sudah wafat. Dan tentu yang mereka maksudkan adalah yang sekarang ada di atas muka bumi. Nabi langsung jawab, Aisyah, kata Nabi Muhammad, itu yang paling aku cintai. Minar rijal ya Rasulullah, maksud kami yang laki-laki wahai Rasul. Nabi segera menjawab, wa minar rijali abuha. Kalau dari kalangan laki-laki, maka dia adalah bapaknya Aisyah, Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah. Dicinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak heran, Bu. Enggak heran. Nih ya, saya mau kasih tahu dari dicintanya Sayyidina Abu Bakar sama Nabi Muhammad sampai-sampai Allah pun mencintainya. Dari besarnya cintanya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Abu Bakar sampai-sampai Allah pun mencintainya. Dan ibu-ibu tahu, satu waktu malaikat Jibril cerita ketika ditanya sama Nabi Muhammad tentang para sahabat-sahabatnya. Si ini ada di surga apa enggak, si ini gimana surganya gitu. Katanya malaikat Jibril, lawuzinat iman ahlul ard fi kaffah wa iman Umar bin Khattab fi kaffah larajahat iman Umar bin Khattab. Kalau ditimbang imannya orang sedunia satu neraca, satu timbangan, di timbangan yang lain imannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dalam satu neraca, maka akan lebih tinggilah imannya Umar bin Khattab. Nabi Muhammad nanya sama malaikat Jibril, wa Abu Bakar ya Jibril, kalau Umar bin Khattab segitu tingginya, bagaimana dengan Abu Bakar?
Wahai Jibril, malaikat Jibril menjawab, Umar hasanah min hasanati Abi Bakar. Umar itu hanya sebagian dan pahala dari pahala-pahalanya Abu Bakar. Hanya sebagian dari kebaikan-kebaikannya Abu Bakar ini Siddiq. Masya Allah, dicinta. Nabi sampai pernah cerita sama Sayyidah Aisyah, Aisyah, kamu tahu nggak surganya bapak kamu, Abu Bakar nih, surganya bapak kamu tuh Aisyah dikelilingin burung 1 tahun belum selesai. Gede banget tuh surganya, dikelilingin burung 1 tahun tuh, burung keliling-keliling surganya Sayyidina Abu Bakar belum selesai teman-teman, dari luasnya. Sayyidah Aisyah cerita itu kepada ayahandanya, Abah tahu nggak, Nabi Muhammad bilang ke surganya Abah tuh dikelilingin burung 1 tahun belum selesai. Katanya Sayyidina Abu Bakar bilang, saya nggak perlu surga segitu luas, saya hanya mau ngambil sedikit aja, tapi di samping Nabi Muhammad. Sisanya mau saya sedekahkan kepada fuqaraul jannah, kepada orang-orang fakir yang ada di surga. Tentu di surga nggak ada orang fakir, tapi kalau ada kayaknya saya tuh. Mudah-mudahan deh dengan saya cerita tentang Sayyidina Abu Bakar, siapa tahu saya kebagian dari sedekah-sedekahnya Sayyidina Abu Bakar di surga. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, segitu tingginya Sayyidina Abu Bakar, segitu dicintanya Sayyidina Abu Bakar di hadapan Allah adalah karena Sayyidina Abu Bakarnya itu sama Nabi Muhammad luar biasa. Ini saya ceritain. Waktu hijrah. Memang sebelum Nabi Muhammad hijrah tuh beberapa sahabat hijrah. Ketika mereka mau berangkat hijrah, mereka nawarin sama Sayyidina Abu Bakar, bareng gak Abu Bakar? Coba deh saya tanyain Nabi, Rasul, si fulan mau berangkat hijrah, saya berangkat juga gimana Rasul? Gak usah lah Abu Bakar. Baik Rasul. Sayyidina Abu Bakar tuh, Nabi Muhammad bilang apa gak pakai tawar-tawaran, gak ada tawar-tawaran. Nih adik-adik santri, hati-hati sama tawar-tawaran. Gak usah deh, udah gurunya bilang apa, sami'na wa ata. Anak sama orang tua, udah orang tua kasih perintah sesuatu kamu bisa kerjain, jangan tawar-tawaran. Istri sama suami juga kalau bisa jangan tawar-tawaran. Ya saya bilangin kalau bisa. Kalau nggak bisa gimana Ustaz? Minta maaf. Minta maaf. Teman-teman sekalian saya muliakan, ada lagi yang mau berangkat, pamit lagi sama Nabi, Rasul fulan mau berangkat pergi hijrah, saya ikut gimana Rasul? Kata Nabi Muhammad, asallah an yaj'alaka sahiba. Nggak usah deh Abu Bakar, mudah-mudahan nanti kamu dapat teman hijrah yang lain. Katanya Sayyidina Abu Bakar, begitu Nabi Muhammad bilang kayak begitu, semoga kamu nanti dapat teman hijrah yang lain Abu Bakar, saya langsung kegeeran, saya langsung berbesar hati, saya segera naroin 2 unta di tempat seorang penggembala. Saya bilang sama dia, rawat 2 unta ini baik-baik, bikin sehat, bikin ibarat motor, ibarat mobil diservis dulu gitu, bagusin dulu nih. Makanya begitu satu malam Nabi Muhammad SAW keluar dari rumahnya untuk berangkat hijrah, sesudah semua pasukan kafir Quraisy menanti dengan pedang-pedang terhunus, Nabi Muhammad keluar dari rumah dengan membaca surat Yasin sampai di ayat waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Paham lah?
Nabi Muhammad keluar sesudah Allah SWT perintahkan dan semua mata mereka tertunduk, mereka ketiduran semuanya. Nabi lewat, selamat sampai ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Mereka nungguin, ngantuk-ngantuk nih. Sampai akhirnya begitu kebuka mata, Muhammad gak keluar-keluar. Udah subuh nih sekarang. Padahal Nabi Muhammadnya udah dari tadi keluarnya. Mereka ketiduran semuanya. So ikut sekalian saya muliakan, Sayyidina Abu Bakar begitu dibilangin, Abu Bakar saya malam ini berangkat hijrah. Wasahib ya Rasulullah, apakah saya mendampingimu wahai Rasulullah? Wasuhbah ya Abu Bakar, kita bersama-sama wahai Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dari senengnya sampai nangis. Ibu-ibu, orang nangis tuh gak selalu sedih. Katanya Sayyidah Aisyah, malam itu saya ngerti ada orang yang dari senengnya sampai nangis ketika Sayyidina Abu Bakar dibilangin bahwa beliau mendampingi Nabi besar Muhammad. Berangkatlah mereka berdua, kemudian sembunyi di Gua Thur yang tadi saya ceritakan. Berjalanlah sudah 3 hari di Gua Thur, terus aja jalan. Capek, istirahat, tidur, kemudian jalan lagi, kayak gitu tuh. Santai, jalan santai. Teman-teman sikut sekalian saya muliakan, ini cerita dalam riwayat Bukhari. Sayyidina Abu Bakar bercerita, ini cerita cakep banget, mungkin jarang kamu dengarkan atau bahkan tidak pernah kamu dengarkan. Sikut sekalian, dalam riwayat Imam Bukhari, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kami di jalan berduaan nih, saya liatin Nabi Muhammad terkantuk-kantuk di atas unta, kecapean banget. Kami lapar, kami haus, kami lelah di tengah jalan dengan matahari terik di atas kepala kami. Saya sambil cari-cari apa nih yang bisa dipakai buat istirahat sejenak. Kalau kita nyari rest area tuh, Sayyidina Abu Bakar ngeliat ada satu ceruk di antara 2 gunung yang mirip sama gua, jadi kayak ada atapnya jadinya gitu. Antara 2 gunung ada ceruknya, jadi lebih adem. Sayyidina Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, kita istirahat dulu yuk di situ. Kita istirahat dulu di situ. Oh iya dah Abu Bakar, jalan nih berdua, sama-sama jalan nih kan. Sayyidina Abu Bakar kemudian bersih-bersihkan dulu tempat itu. Habis dibersih-bersihkan Sayyidina Abu Bakar, beliau gelarkan tikarnya Nabi Muhammad, selimutnya Nabi Muhammad, alas tidurnya Nabi Muhammad digelarin sama beliau, rapi-rapiin. Habis itu bilang, tafadhol ya Rasulullah, silahkan wahai Rasulullah. Ini kan lagi jalan berduaan, tapi Sayyidina Abu Bakar tidak memikirkan dirinya. Yang beliau pikirkan hanyalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak Sayyidina Abu Bakar tuh ngeliatin Nabi itu, kalau Nabi Muhammad capek kemudian istirahat, kayak Sayyidina Abu Bakar juga ikutan rehat gitu. Siapa yang tidur, siapa yang rehat. Tapi kalau ngelihat Nabi Muhammad lagi capek, Sayyidina Abu Bakar lagi rehat aja, jadi mendadak kayak ikutan capek gitu. Subhanallah, tuh Sayyidina Abu Bakar cintanya mengalahkan semua rasa yang ada dalam dirinya. Jadi sama Sayyidina Abu Bakar, silahkan ya Rasulullah, beristirahatlah di sini. Nabi kemudian tiduran, Sayyidina Abu Bakar tidur di sampingnya. Enggak, cari tempat lain buat tidur. Enggak. Yang dipikirkan Sayyidina Abu Bakar, nih Nabi Muhammad bangun pasti haus, pasti lapar nih. Begitu dilihat Nabi Muhammadnya udah tidur, Sayyidina Abu Bakar naik ke atas gunung. Dari atas gunung, bukit gitu ya, dari atas bukit itu kelihatan ada penggembala kambing, bawa kambing banyak. Turun Sayyidina Abu Bakar buru-buru ke sana, terus nanya, kamu penggembala kambingnya siapa? Saya penggembala kambingnya Fulan bin Fulan, sebutin majikannya. Oh iya, bilangin sama tuan kamu, saya Abu Bakar. Saya Abu Bakar bin Abi Kuhafah,
punya urusan dagang, sehingga kambing dia hukumnya halal buat Sayyidina Abu Bakar. Mau ambil dagingnya, mau ambil susunya gitu. Dia bilang, baik Tuan, akan saya sampaikan. Dimintalah satu mangkok susu. Zaman dulu itu nggak ada gelas, adanya tuh kayak semacam mangkok itu ya. Diambil nih, diperahkan susu, dapat satu mangkok itu, satu mangkok besar. Sayyidina Abu Bakar pegang, susunya itu panas. Teman-teman, kamu nggak tahu yang namanya panas di negeri Arab. Kalau lagi musim panas, itu sampai susu diperah dari kambing panas, kayak setengah mendidih, kayak setengah gitu. Panas rasanya. Sama Sayyidina Abu Bakar diademin dulu. Caranya beliau taruhkan kayak baskom gitu, air yang beliau punya, air di girbahnya. Nah, itu kan kayak air di kendi gitu ya. Jadinya kan dingin tuh. Sama Sayyidina Abu Bakar ditaruhin tuh susu di mangkok tadi itu di tengah-tengahnya, habis itu digoyang-goyang sama Sayyidina Abu Bakar. Sampai akhirnya jadi adem susunya. Habis itu airnya dimasukin lagi ke girbahnya, dibuat minum perjalanan. Air sangat berharga di padang pasir. Udah tuh adem nih susu, dibawa ke Nabi Muhammad SAW. Tungguin sampai Nabi Muhammad bangun. Begitu Nabi Muhammad bangun, Sayyidina Abu Bakar langsung, ya Rasulullah, susu nih Rasul, susu kambing. Kambingnya punyanya Fulan bin Fulan, saya punya hubungan dagang sama dia, jadi ini halal untuk kita wahai Rasulullah. Jazakallah khair, makasih Abu Bakar. Silahkan Rasulullah. Bu, Sayyidina Abu Bakar nggak ngambil dulu sedikit gitu? Atau beliau minum dulu gitu? Enggak, adab Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar nggak akan pernah melakukan hal demikian. Nabi Muhammad dulu gitu kan. Udah nih, ini dengerin nih bahasanya Sayyidina Abu Bakar tentang urusan ini. Dengerin, ini ajaib banget teman-teman saudara sekalian. Saya akan sampaikan kepadamu tanpa saya tambahi, tanpa saya kurangi. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, fasyariban Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakal halib tartawaitu ana. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, maka Nabi Muhammad meminum susu tersebut. Diminum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu tahu berapa banyak Nabi Muhammad minumnya? Sampai habis. Nabi Muhammad meminum susu tersebut sampai habis. Saat itulah hilanglah dahagaku. Siapa yang minum? Nabi Muhammad. Siapa yang bilang hilang dahagaku? Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq. Cinta macam apa ini? Enggak heran kalau Nabi segitu sayangnya sama Sayyidina Abu Bakar. Yang minum Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, maka hilanglah dahagaku. Hilanglah dahagaku dengan Nabi meminum susu tersebut. Kayak udah bukan cuman sehati doang, tapi udah sebadan juga gitu. Kayak udah selambung juga gitu. Dari cintanya bukan cuman kamu sepemikiran sama saya, kamu sehati sama saya, kamu serasa sama saya. Enggak kayak begitu. Kamu satu rasa sama saya, enggak kayak gitu. Tapi udah kamu satu lambung dengan saya. Subhanallah. Tuh teman-teman, kamu cari orang soleh, orang solehah untuk kamu berteman dengannya. Kalau kamu ketemu sama orang soleh solehah, dan itu gak banyak di zaman sekarang, tapi mudah-mudahan masih ada. Temenan, cari orang solehah. Tentu nyarinya gak di pasar, tentu nyarinya gak di mall, kan begitu ya? Nyari di circle-circle yang baik, di perkumpulan-perkumpulan yang baik. Dan ketika kamu dapat teman yang baik, jagain.
Jangan cuman mau kamu dapat dari teman kamu, tapi kamu harus menjadi orang yang lebih baik dari teman kamu tersebut. Jangan maunya dikasih doang, giliran disuruh ngasih nggak mau gitu. Jangan hanya menuntut, kamu kok nggak sayang sama saya? Kamu kenapa? Ayo dong, agar silaturahmi tak terputus. Pinjem dulu 100 udah lawas banget itu ya. Jagain yang baik jadi orang, karena akan ada pertanyaannya di hari akhirat nanti. Kalau kamu nggak dapet teman baiknya, ya kan? Kamu nggak dapet teman baiknya, maka sendirian lebih baik bagimu. Temenannya sama Allah dalam zikirmu, temenannya sama Rasulullah dengan solawat-solawatmu. Jangan malah kamu gangguin orang yang sebenarnya nggak mau temenan sama kamu. Halo? Bu, bahkan sama suami aja, kalau dia sedang ingin sendiri, biarkan sendiri. Kalau dia lagi mendekatimu, ya kamunya jangan menjauh. Itu kita sama suami, apalagi sama orang lain. Kasih ruang buat orang, jangan mengganggu siapapun. Kan begitu? Nah nih ilmunya nih. Nabi Muhammad cinta sama Sayyidina Abu Bakar. Itu pelajaran pertama dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Pelajaran yang kedua, teman-teman saudaraku sekalian, kita kepada Allah dan Rasulnya jangan suka hitung-hitungan. Kamu gak usah takut dalam jalan Allah dan Rasulnya. Gak usah takut, sebab semua pengorbanan, semua yang kamu keluarkan, waktu, tenaga, harta bakal diganti sama Allah Subhanahu wa taala dunia sebelum kelak diganti di hari akhirat. Ini tentang apa Ustazah? Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidur di atas pembaringannya Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad berangkat hijrah ke Madinah. Malam itu Bu, sebelum kafir Quraisy kumpul di depan pintu rumah Nabi Muhammad untuk membunuh Nabi Muhammad, Nabi Muhammad panggil Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali memang udah ada dalam rumahnya Nabi. Li, iya Rasul, ini saya malam ini mau berangkat hijrah Li. Tapi keberangkatan saya hijrah nih Li, sudah diketahui sama kafir Quraisy. Jadi gimana Rasul? Mereka bersepakat, bersekongkol untuk membunuh saya wahai Ali. Terus gimana Rasul? Li, kamu berjagalah di sini. Nanti kalau saya berangkat, tidurlah kamu Li di tempat tidur saya, berselimut dengan selimut saya, tutupin wajahmu juga wahai Ali, biar kamu gak kelihatan kalau itu kamu. Apa jawab Sayyidina Ali? Lebek ya Rasulullah. Ini gak kena nih buat orang yang masih panjang pemikirannya dengan urusan dunia. Tunggu dulu, apa tadi Rasul? Orang-orang sepakatan mau membunuhmu. Iya Li, misal ya, ini percakapan tidak terjadi nih, tapi misal modelan Sayyidina Ali kayak modelan Halimah Idrus atau kamu. Tunggu, gimana tadi Rasul? Ulangi dah Rasul. Saya mau berangkat hijrah Li. Tapi orang kafir Quraisy udah pada tahu. Jadi mereka malam ini bersekongkol untuk membunuhku di rumah ini. Terus Rasul, kamu gantiin saya Li.
tidur di tempat tidur saya, hah? Pakai selimut saya, hah? Tutupin sampai muka kamu, maksudnya Rasul? Jadi selama ini engkau gak sayang gitu Rasul sama saya? Saya yang mau dikorbanin, mentang-mentang saya belum nikah nih Rasul. Ya Allah Bu, Sayyidina Ali gak bilang apa-apa selain sami'na. Jadi begitu Nabi Muhammad siap-siap itu Bu, Sayyidina Ali sampai denger suara mereka ngobrol. Jadi kamu jangan mikir, oh Sayyidina Alinya gak tahu kali gitu. Obrolan mereka itu aja didengar Nabi sama Sayyidina Ali. Dan mereka semuanya bawa pedang, yang pedangnya itu sudah dialiri racun. Jadi andai Nabi itu gak kena tebas, tapi kena tusuk sedikit aja udah mati. Karena kena racun yang mereka letakkan di dalam pedang mereka. Nah itu pedangnya, orang bawa pedangnya jumlahnya belasan orang. Yang paling kuat-kuat dari kaum kafir Quraisy. Ahli-ahli pedang semuanya. Enggak perlu 1-2 orang. Gitu kan? Enggak perlu banyak orang, 1 orang aja udah kelar hidup mereka. Udah tuh. Sampai kemudian Nabi Muhammad baca ayat surat Yasin tadi itu. Kemudian Nabi Muhammad berangkat gitu kan. Selamat tuh. Tutup sama Nabi pintunya, Nabi Muhammad keluar. Jalan terus sambil baca surat Yasin, semuanya pada ketiduran dengan bawa pedang-pedang mereka masing-masing. Sayyidina Ali tidur di situ. Sampai kapan? Sampai subuh. Teman-teman sekalian, begitu datang subuh, mereka keheranan, kok tumben nih Muhammad belum bangun jam segini. Mereka ngintip masih tidur kok. Tapi tumben biasanya udah bangun jam segini. Lagian apa enggak jadi dia berangkat hijrahnya. Mereka pun memutuskan untuk pelan-pelan masuk dalam rumah. Sayyidina Ali benar-benar tidur lelap teman-teman. Mereka kemudian, jangan-jangan nih bukan Muhammad. Coba kita lihat, ibu-ibu sekalian, mereka pun bersiap di atas tubuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada berapa banyak pedang di atas tubuhnya Sayyidina Ali. Mereka singkapkan selimut dari atas kepalanya Sayyidina Ali. Kalau dilihat itu Muhammad, mereka langsung akan menebas batang lehernya. Sayyidina Ali gak bangun. Sampai begitu mereka cabut itu selimutnya, baru tuh Sayyidina Ali kebangun. Mereka lihat Ali, Sayyidina Ali senyum aja. Aina Muhammad, Muhammad di mana? Nggak tahu saya. Leng nyari siapa gitu kan? Aina Muhammad? Lah adri itu Sayyidina Ali. Saya nggak tahu. Bisa di jalan, bisa di rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Ali memang nggak tahu. Nggak tahu. Bisa di gua kan? Nggak paham. Mereka semuanya marah kemudian keluar dari rumah. Sayyidina Ali satu hari ditanya sama tabi'in, sama sahabat-sahabat yang lain, kamu bisa tidur? Sayyidina Ali di tempat tidurnya Nabi malam itu dengan ancaman nyawa, yang kayaknya kok gak selamat mati nih kan. Bisa tidur Sayyidina Ali? Apa jawab Sayyidina Ali? Nih, kata Sayyidina Ali, itu adalah tidur saya yang paling lelap seumur hidup. Itu adalah tidur saya yang paling lelap seumur hidup. Kenapa begitu wahai Sayyidina Ali? Padahal kamu tahu di luar ada belasan orang yang siap membunuhmu karena dikirain kamu Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Ali, itu keadaan hati saya paling tenang. Kenapa begitu? Sebab kalau saya hidup, saya udah memberikan pengorbanan kepada baginda Nabi. Kalau saya mati,
langsung masuk surga sebagai syahid. Apa yang saya takutkan? Saya hidup senang, saya udah berkorban buat Nabi. Saya mati juga senang, saya akan datang kepada Allah sebagai seorang martir, sebagai seorang yang sudah melakukan pengorbanan buat Nabi Muhammad. Hidup mati saya senang. Makanya itu adalah tidur saya yang paling lelap, karena tenang banget hati saya. Ibu-ibu sekalian, yang bikin hati kita gak tenang karena kita ngerjain dosa, Bu. Kalau hidup kamu tuh tenang dengan mengerjakan taat kepada Allah, apalagi kalau kamu sampai berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka hanya ketenangan hatilah yang akan kamu dapatkan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saudariku sekalian yang saya muliakan, gak usah hitung-hitungan sama Allah dan Rasulnya, diganti. Saudariku sekalian yang saya muliakan, saya sekedar tahadduts bin ni'mah. Saya ini, Bu, belasan tahun, 12 tahun tinggalnya di pondok pesantren. Saya tidak merasa itu sebagai sebuah pengorbanan, karena memang saya senang. Saya senang belajar. Tapi dengan saya di pondok pesantren, saya gak bisa kemana-mana. Saya gak bisa jalan-jalan. Padahal saya tuh senang. Saya senang jalan-jalan ke tempat-tempat baru. Saya senang ketemu orang-orang baru. Subhanallah. Berbelas tahun, 12 tahun saya nggak bisa bepergian karena saya ngafalin ilmu. Sekarang kerjaan saya bepergian mulu. Ayo kita mau aduan siapa yang paling banyak jalannya. Ya ampun, kurang bikin loker aja saya di bandara. Saudaraku sekalian saya muliakan, diganti. Saya belajar di pondok pesantren, makannya gak enak, Bu, di pondok pesantren itu. Makannya gak enak, ala kadar semuanya, dengan jatah yang sudah dibagikan, yang kalau gak buru-buru ngambil biasanya kehabisan. Dan itu yang sering terjadi. Ini saya sampaikan buat adik-adik santri. Dek, asal kamu mengerjakannya lillahi wali rasulih, asal kamu ikhlas ngerjainnya, kamu jadikan itu sebagai persembahanmu kepada Allah, persembahanmu kepada Rasulullah, belajarnya yang serius, ibadahnya yang serius di pondok pesantren, diganti sama Allah, diganti, percaya saya, diganti dunia sebelum kamu akan diganti di akhirat nanti. Diganti apa? Pengen makan enak, Bu, kita boleh adu-aduan. Siapa yang dihidangi makanan-makanan paling enak di antara kita? Saya. Nggak pakai mikir mesti masak apa hari ini. Ibu kalau kepengen makan enak masih mikir, masih beli. Saya nggak pakai, Bu. Dihidangin sama orang. Subhanallah. Saya cerita ini bukan mau takabur, bukan. Karena belum tentu diterima. Saya malah kadang-kadang suka khawatir, ya Allah, saya takut aja. Balasan dari apa yang saya lakukan hanya di dunia. Kayak Allah kasih balasannya cuman di dunia, di akhiratnya udah kehabisan. Saya takut dari banyaknya yang Allah kasih kepada saya sebagai gantinya. Maka adik-adik yang belajar di pondok pesantren, kamu dek mengorbankan waktumu, mengorbankan kebersamaanmu bersama dengan keluarga. Kamu korbankan kesenanganmu untuk bermain-main. Kamu korbankan kesenanganmu buat makan enak. Kamu korbankan kesenanganmu, teman-temanmu yang ada di luaran bisa pacaran, kamu gak bisa. Kamu korbankan semuanya itu, asalkan hatimu ikhlas,
Asalkan tujuanmu, niatmu benar, mau nyari Allah dan Rasulnya, Allah bakalan ganti dengan kesenangan dunia sebelum kelak Allah bakal gantikan dengan kesenangan di hari akhirat nanti. Kesenangan di akhirat kayak apa Ustazah? Aduh, buat santri nih ya, saya kasih tahu satu aja, biar kamu belajarnya habis ini lebih giat lagi deh. Saya ketika dapat tahu privilege sebagai santri, nih, saya kasih tahu nih, privilege sebagai santri. Ketika saya tahu privilege itu, saya berniat seumur hidup saya adalah seorang santri. Saya santri, sampai kapanpun saya santri, sampai meninggal dunia saya santri. Santri dari guru-guru saya. Sekarang saya berada di masa khidmah kepada mereka, tapi saya santri. Adik-adik saudaraku sekalian, nih ya santri. Oh, saya telat, saya nggak mungkin jadi santri. Nah kan tergantung. Kalau kamu niatkan hidup kamu buat Allah dan Rasulnya, dan kamu berkhidmah kepada guru-guru kamu, bisa aja di sisi Allah kamu dianggap sebagai seorang santri. Adik-adik saudaraku sekalian, teman-teman semuanya, balasan dunia dulu deh sebelum akhirat buat santri. Privilege-nya santri. Privilege itu apa ya? Keistimewaan gitu. Itu bahasa Indonesianya apa sih itu? Betul ya, keistimewaan jadi santri, kelebihannya jadi santri. Di dunia nih, guru saya Kiai Haji Maimun Zubair bilang, santri itu rezekinya dijamin sama Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Rizkinya santri dijamin sama Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Sampai-sampai Mbah Mun itu, Kiai Haji Maimun Zubair, saya mondok di tempat beliau sampai dengan selesai, sampai dengan tamat 3 tahun di sana. Beliau pernah satu waktu berbicara kepada wali-wali santri saat saya ada di sana. Mbah Mun bilang kayak begini nih, santri itu rezekinya dijamin sama Allah Subhanahu wa taala dengan jaminan khusus. Maka kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak mondokin anaknya, terus kok rezekimu susah, rezekinya bapak ibunya susah, sampai mau ngirimin anaknya susah, mau transfer anaknya susah, mau ngasih belanjaan sama anaknya susah, ambil balik aja anaknya, pasti belajarnya nggak bener, pasti jadi santrinya nggak sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kalau dia adalah santri yang sungguh-sungguh, rezekinya dia sudah dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya nggak bakalan kesulitan untuk bisa mengirimkan anaknya uang bulanan. Ibu-ibu juga gitu. Kalau nyekolahin anak kok rezeki kamu susah, Bu, bisa jadi anaknya mondoknya nggak bener. Tegur anaknya, nak, mondoknya yang bener. Kamu kalau kepengen rezeki orang tua kamu lancar, belajar yang bener di sana. Itu jaminan dunia. Kalau akhirat gimana? Nabi Muhammad bilang, man mata wa huwa fi talabil ilm. Siapa yang meninggal dunia dan dia jadi santri, dia terus belajar, dia masih dalam masa menuntut ilmu, setua apapun, Bu. Saya sampai sekarang juga terus belajar, saya sampai sekarang terus baca kitab. Katanya Nabi Muhammad, siapa yang meninggal dunia sedangkan dia masih dalam masa menuntut ilmu, belum selesai juga dia mempelajari ilmu-ilmu agama Allah, laisa baini wa bainahu illa darajatun nubuwah. Saya, Bu, sedih baca hadis ini. Sekaligus ini adalah hadis, salah satu di antara hadis yang bikin hati saya besar, yang bikin hati saya lebar, yang bikin hati saya lapang, yang bisa bikin saya mudah-mudahan saya mau masuk dari jalur ini aja dah. Kata Nabi Muhammad, siapa yang meninggal dunia
Dan dia masih menjadikan dirinya sebagai orang yang terus ngaji, terus belajar. Nih kayak ibu-ibu nih, udah tua-tua saya liatin, tetap aja juga hadir pengajian-pengajian. Semoga semuanya dianggap santri di hadapan Allah. Walaupun ngajinya ibu ya, ntar kalau ditanyain bulan depan, saya kemarin bulan lalu nyampein apa ya, wah udah lupa ustazah. Jangan kata bulan depan ustazah habis selesai ceramah ditanyain sama anak saya udah gak inget apa-apa. Ada yang begitu? Mana orangnya? Udah tua ustazah, susah mau nginget-nginget, apalagi nginget-ngingetin nama sahabat. Udah cerita nih sama suaminya, tadi Ustazah Halimah cerita apaan? Sahabat yang nemenin Nabi Muhammad hijrah. Siapa namanya? Ali bin Abi Thalib. Ustazah juga cerita sahabat yang tidur di pembaringannya Nabi Muhammad waktu Nabi Muhammad berangkat hijrah. Siapa namanya? Abu Bakar Siddiq. Kebalik-balik, betul begitu? Apalagi ada nih yang modelannya yang pokoknya ada deh. Siapa namanya? Ada deh pokoknya. Udah lupa. Katanya Nabi nih bu nih, siapa yang meninggal dunia dan dia jadi santri, dia masih santri, masih menuntut ilmu agama, laisa baini wa bainahu illa darajatun nubuwah. Saya bakalan barengan sama dia, pisahnya cuman saya nabi dia bukan. Bakalan barengan dia sama saya. Bakalan barengan dia sama saya. Ya Allah, makanya sampai kiai-kiai, ulama-ulama, habaib-habaib besar, kalau udah rasa-rasa kayak mau meninggal dunia, kalau udah mereka merasa nih kayaknya udah sakit, udah berat gitu kan, yang dicari kitab bu, yang dicari kitab. Bakalan minta muridnya buat bacain kitab. Kalau beliau sendiri nggak bisa baca karena kondisinya yang sangat lemah, dia akan minta santrinya buat bacain kitab. Makanya ada banyak banget para ulama-ulama yang bahkan meninggal dunia mereka sedang dalam kondisi mengajar. Ada salah satu dari waliullah di kota Sewun. Siapa namanya Ustaz? Ada deh pokoknya. Ternyata saya yang lupa. Ibu-ibu sekalian, seorang wali min auliyaillah di kota Sewun sana, Habib Umar pernah cerita ini. Lagi ngajar, cuman bedanya Habib Umar sebutin tuh namanya. Nah, saya lupa nih masalahnya. Kata Habib Umar dia lagi ngajar sampai di hadisnya Nabi Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bacain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa qala la ilaha illallah. Diam nunduk, diam. Murid-muridnya pada bingung. Apa kelanjutannya? Khusyuk banget nih guru kita. Ditungguin bu, semenit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit. Mereka berdiri mendapati Habib tersebut sudah meninggal dunia. Hadisnya tadi yang saya bacain, man mata wa qala la ilaha illallah. Siapa yang meninggal dunia, sebelumnya dia membaca atau saat sakaratul mautnya dia membaca la ilaha illallah. Beliau meninggal dunia kemudian bu, pakai praktek. Ini baca hadis langsung praktek ini ya. Siapa yang meninggal dunia sebelumnya dia membaca la ilaha illallah, apa kelanjutannya? Dakhalal jannah, dia bakalan masuk ke dalam surga. Masya Allah, langsung pakai praktek. Ibu-ibu sekalian, banyak ulama-ulama itu yang maunya seneng
senengnya kayak begitu. Walaupun saya tiap hari ngajar Bu, saya nggak berharap kayak begitu. Saya nggak berharap saya meninggal dunia dalam keadaan mengajar, enggak Bu. Saya takut ngerepotin. Saya takut ngerepotin. Ibu-ibu sekalian, subhanallah, itu keistimewaan orang yang terus menuntut ilmu. Kenapa? Mereka punya keistimewaan yang besar karena mereka mau berkorban, mengorbankan sesuatu di jalan Allah. Jadi santri kan banyak yang dikorbanin. Menuntut ilmu banyak yang dikorbanin. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkorban buat Nabi, balasannya seperti itu. Terakhir, ini pelajarannya dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi apa Bu? Carilah kawan baik. Carilah kawan sejati. Berkawanlah dengan orang-orang soleh agar menjadikan hidupmu jauh lebih ringan. Kamu kalau berkawan sama orang soleh, bakal ada namamu dalam tiap doanya. Yakin saya Bu, orang-orang soleh itu Bu, kalau doa dia bakal doanya nggak egois, didoain semua orang, apalagi kawan-kawannya bakal didoain. Saya kalau liatin doa-doanya para ulama-ulama, pasti ada tuh pakai wa ashabina, wa ahbabina, gitu kan. Pecinta saya sama sahabat-sahabat saya didoain sama Nabi Muhammad, sama ulama-ulama tersebut. Orang soleh pasti kalau doa menyertakan. Alangkah indahnya kita kalau berada di dalam doanya orang-orang soleh. Berkawanlah dengan orang-orang soleh, itu akan menjadi salah satu dari penyebab kamu di hari akhirat bakalan selamat. Insya itu satu. Kemudian yang kedua, jangan hitung-hitungan berkorban di jalan Allah. Nih, kalau misalnya kamu mau mondokin anak, nah tuh, jangan hitung-hitungan. Nyumbang pondok pesantren, kasih sesuatu buat gurunya. Jangan kalau sekolah di sekolah-sekolah umum kamu bisa memberikan bayaran-bayaran mahal, tapi giliran anaknya disekolahkan di pondok-pondok pesantren atau dibelajarkan ilmu-ilmu agama, malah kamu memberikannya ala kadarnya aja. Sambil bilang, oh gak apa-apa kok, kiainya ikhlas. Kiainya ikhlas, tapi kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kamu dianggap tidak memuliakan ilmu agama. Insya Allah. Yuk bismillah. Jangan hitung-hitungan sama Allah, jangan hitung-hitungan sama Rasulullah. Terakhir, ibu tahu waktu Nabi Muhammad hijrah itu Bu, di Gua Thur, Nabi Muhammad pagi hari itu langsung didatengin sama kaum kafir Quraisy, dan mereka sudah hampir masuk, kan begitu? Tapi mereka nggak jadi masuk. Kenapa coba? Ada apaan? Ada laba-laba yang udah bikinin sarang di sana. Ada apa lagi? Ada burung yang udah bertelur di sana, yang bertelur di sana. Padahal itu burung bertelur, begitu Nabi Muhammad masuk, mereka bertelur. Oh mereka, si ibu itu, ibu burung bertelur. Saudaraku sekalian, si itu juga, si laba-laba juga, Nabi masuk baru deh dia bikin sarang laba-labanya di situ. Saudaraku sekalian saya muliakan, mereka itu asalnya nih kayak mau masuk apa enggak gitu. Kemudian mereka dengar juga suara cicak. Pernah tahu cerita ini? Dengar suara cicak. Gimana Bu suara cicak? Ibu-ibu lucu. Langsung contohin suara cicak. Kayak lagi mau ngasih tahu, ada nih di dalam gitu.
Saudariku sekalian, kita tuh karena hal kayak begitu aja, kita kalau ketemu cicak sunnah bunuh, Bu. Sunnah, bunuh cicak tuh hukumnya sunnah. Tapi menghancurkan laba-laba apalagi membunuhnya nggak boleh. Kita nggak boleh bunuh laba-laba apalagi menghancurkan sarangnya. Sunnahnya dibiarin aja gitu. Atau ustazah masalahnya ngotorin, ya udah deh. Tapi jangan dibunuh tuh laba-labanya, dikeluarin aja. Keluarin, suruh bikin rumah di Taman Safari. Apalagi burung tuh kamu nggak boleh tuh bikin burung tersebut itu ketakutan, begitu ya, atau mengganggu burung, mengganggu binatang-binatang. Ibu-ibu saudara sekalian yang saya muliakan, ini urusan-urusan kecil, tapi kamu nggak pernah tahu. Ini nih bukan tentang urusan kecil, tapi ini tentang keberpihakan hati. Laba-laba berpihak kepada baginda Nabi, jadi mulia. Burung berpihak kepada baginda Nabi, jadi mulia. Tapi cicak berpihak kepada kaum kafir Quraisy, musuhnya Nabi, maka dia pun menjadi hina. Kamu juga akan jadi kayak begitu. Hati kamu berpihaknya kepada siapa? Hati kamu berpihaknya kepada siapa? Senengnya hati kamu tuh kayak apa? Ustazah, saya kok kalau ada ulama kebongkar aibnya saya girang, Ustazah. Hati-hati. Hati-hati. Saya ya Ustazah ya, pas dengar kabar ada pesantren ambruk, ada pesantren rubuh, hati saya kok senang. Hati-hati kamu. Saya Ustazah kalau ngelihat ada konser musik batal, saya kok sedih hati saya. Hati-hati. Hati-hati. Ini bukan tentang Allah cuman begitu doang kok. Allah cuman kayak gitu aja kok. Ini tentang keberpihakan hati. Perhatikan betul-betul keberpihakan hatimu kepada siapa. Waktu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mau dibakar sama Raja Namrud, Bu, ada seekor burung bawa air 3 tetes, 1 tetes di mingkornya, di paruhnya, kemudian 2 tetes dia pegangin pakai tangannya. Diketawain dia sama binatang-binatang yang lain. Mau ngapain kamu? Saya mau ngambil air. Dia bilang, buat saya padamkan airnya Raja Namrud. Saya mau selamatkan Nabi Ibrahim. Dia bilang, kamu kagak-kagak aja. Itu api sebesar itu kamu mau padamkan cuma dengan 3 tetes air di paruh kamu sama di tangan kamu 2. Gak bakalan padam airnya. Saya tahu, katanya si burung. Terus ngapain kamu mau kerjain juga? Biar Allah tahu hati saya berpihak kepada siapa. Saya akan tetap melakukannya. Walaupun saya tahu air saya tidak akan memadamkan sedikit pun apinya Raja Namrud segitu besarnya. Saya hanya kepengen Allah lihat hati saya ini berpihaknya, senengnya kepada siapa. Biar Allah lihat hati saya berpihaknya, senengnya kepada siapa. Teman-teman
Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, maka tunjukkan keberpihakanmu. Saya ustazah tiap hari nabung buat berangkat pergi haji. Berapa banyak kamu nabungnya tiap hari? 2.000. Kamu jangan bilang, percuma aja. Nabung cuman 2.000 pengen berangkat haji. Ngapain kamu? Enggak gitu Bu. Allah lihat hati berpihak kepada siapa. Allah tahu hatinya. Ibu sekalian, terakhir nih saya mau cerita. Ada hari saya diundang teman saya buat hadirin satu majelis maulid. Lagi di majelis maulid itu acara terakhirnya saya diminta buat ngambil undian, yang dapat undiannya dapat hadiah umroh. Tapi itu nggak diumumin dari awal. Enggak, dia bukan mau promoin travel, bukan ya. Dia emang pengen ngasih gitu, pengen ngasih seseorang untuk bisa berangkat pergi umroh dan berziarah ke makam Nabi Muhammad. Saya diminta buat ngambil nomornya. Jadi habis selesai saya ceramah gitu kan, ada pengumuman, ibu-ibu jangan dulu bubar, ini Ustazah Halimah emang udah selesai, habis ini Ustazah Halimah mau pulang. Dia bilang, tapi saya akan minta mau Ustazah Halimah buat ngambil undian. Ibu-ibu lihat di kotak snacknya ada nomornya. Siapa? Bukan sekarang Bu, nggak usah. Ini saya cuma lagi cerita. Saya lagi mau cerita keberpihakan hati nih, hati-hati. Saudara sekalian, dilihat di kotak snacknya itu ada nomornya. Nanti ini nomor semua itu ada di tempat ini. Ustazah Halimah akan ambil, yang nomornya keluar boleh maju, dia dapat hadiah umroh dan ziarah ke makam Nabi Muhammad gratis. Kok amin? Ini saya lagi cerita. Kepengen juga, amin ya, amin. Mudah-mudahan yang pada kepengen hatinya buat sampai ke sana, Allah sampaikan. Allah sampaikan. Amin. Saudara sekalian, akhirnya saya pun ngambil tuh undian itu. Sebelum ngambil saya doa dalam hati saya. Saya bilang, ya Allah, sampaikan saya ini bisa ngambil orang yang paling pengen untuk Engkau hadirkan di Mekah, untuk Engkau hadirkan di Madinah. Ya Allah, jadikan saya bisa ngambil seseorang yang paling Engkau inginkan untuk ada di Mekah dan di Madinah. Yang paling Kau inginkan dia buat tawaf, yang paling Kau inginkan dia buat ziarah kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, sampaikan saya ini bisa ngambil orang tersebut ya Allah. Saya kemudian baca sholawat, saya ambil, saya kasihin sama panitia. Oh saya bacain 1356 misal. Gak ada suara, senyap semuanya, tegang. Semua udah pada tahu nomornya masing-masing. Gak ada nih Bu yang dapat. Saya udah doa tadi gitu ya. Kok nggak ada nih, apa nggak ada segini banyaknya orang yang Allah inginkan untuk hadir di Mekah Madinah, kan nggak mungkin. Saya ulang lagi, 1356 tuh proyek gitulah, nggak ada suara. Ini terakhir ya, saya akan bacakan nomornya. Kalau nggak ada, saya akan ambil ulang. Mungkin orangnya udah pulang, mungkin orangnya udah jalan atau apa gitu. Saya bacain lagi, 1356. Kemudian terdengar suara tangisan dari belakang. Nangis nih Bu. Perempuan umur 50-an, 60-an. Sampai kakinya tuh lemes,
Mau jalan ke depan tuh dia dari senengnya sampai lemes, nangis dia. Tukang jual daun di pasar, buat pepes gitu kan. Tukang jual daun di pasar. Bu, cintanya sama Nabi Muhammad luar biasa. Dia nggak bisa punya TV, nggak punya HP. Satu-satunya barang yang dia bisa beli untuk mengingatkannya kepada baginda Nabi atau buat kayak lagi seneng-seneng dilihat gitu adalah kalender gambar kubah Nabi, kalender gambar Masjid Nabawi, kalender gambar Ka'bah. Itu kalender, Bu, ketika udah selesai tahunnya, dia akan robek kalender tersebut, kemudian gambar makom Nabi, Ar-Raudhah Asy-Syarifah, sama dia ditempel di gubuknya dia, tempat dia sholat ngadep ke arah situ. Tiap malam bangun sholat tahajud. Bu, ibadah kita itu, Bu, sebenarnya belum pantas buat beli surga. Walaupun emperannya aja gak pantas model ibadah kita, tapi kita akan tetap ibadah, ya Bu. Saya merasa tahajud saya belum pantas buat bawa saya ke surga. Saya merasa sholat saya belum pantas bawa saya ke surga. Saya merasa nih saya ngajar tiap hari ibu-ibu sekalian, hampir tiap hari, gak pantas, belum pantas buat bawa saya ke surga. Tapi ini bukan tentang surga, ini tentang biar Allah lihat keberpihakan hati saya kepada siapa. Biar Allah tahu hati saya tuh cintanya kepada siapa. Saudariku sekalian yang saya muliakan, dia tempelkan tuh gambar. Kalau habis selesai tahajud di waktu malam, dia akan liatin, dia akan bacain sholawat kepada Nabi, dia akan ucap salam kepada baginda Nabi dengan linangan air mata. Dia bilang, ya Rasulullah kangen, ya Rasulullah kangen. Tiap malam, ya Rasulullah kangen. Umroh ngimpi pun gak berani, ziarah ke Madinah ngimpi pun gak berani. Tapi Allah tahu hati berpihak kepada siapa. Tapi Allah tahu hatinya cintanya kepada siapa. Ibu-ibu saudaraku sekalian, tapi Allah kalau udah mau. Allah kalau berkehendak. Berangkat Bu dia, pergi umroh. Gak ada yang dia bawa selain hati penuh cinta yang berpihak kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita belajar dari burung yang jagain Nabi Muhammad. Berpihaknya si burung tersebut kepada baginda Nabi. Tapi kita juga belajar dari si cicak nih. Cicak berpihaknya kepada kaum kafir Quraisy. Kan begitu? Laba-laba pihakannya menabi. Itu si burung yang mademin, yang bawa air buat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hatinya berpihak kepada siapa? Maka kamu pastikan sepanjang hidupmu di dunia, kamu berpihak kepada Allah, kamu berpihak kepada Islam, kamu berpihak kepada Rasulullah, kamu berpihak kepada Al-Quran, kamu berpihak kepada umat Islam, kamu berpihak kepada ajaran agama Islam, kamu berpihak kepada para ulama-ulama, kamu berpihak kepada pondok pesantren. Andai anakmu tidak sekolah di pondok pesantren sekalipun, tapi hatimu biarkan tetap berpihak ke pondok pesantren. Jangan ada perasaan-perasaan berburuk sangka. Yang namanya oknum mah di mana-mana ada aja ya Bu. Betul? Nggak di mana ada aja oknum.
Kayak sekarang nih namanya pondok pesantren tuh kan, kalau diberitakan beritanya yang gak bagus mulu. Berita-berita yang bagus-bagus mah gak masuk bu pondok pesantren. Pondok pesantren berita-berita yang bagus tentang pondok pesantren, tentang para ulama, tentang para da'i, tentang para ustazah, tentang para habaib, gak masuk ke TV-TV. Tapi begitu ada yang buruk-buruk kan masuk semua tuh bu. Makanya jangan sampai penilaian-penilaian yang buruk yang ada di media-media sosial atau yang ada di media-media informasi semacam itu mengelabuhi pikiranmu tentang siapa yang sebenarnya istimewa dalam pandangan Allah, agar hatimu berpihak kepada Allah dan Rasulnya dan siapapun yang berada di jalan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan ketiga hal yang saya sampaikan ini dapat menjadi hadiah untukmu tentang hijrahnya sang pembawa risalah, tentang hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkawanlah dengan kawan yang baik, sebab almar'u ala dini khalilih, seseorang agamanya tergantung dari kawan baiknya. Cari kawan baik dan berbuat baiklah kepadanya. Kalau kamu gak dapat kawan baik, sendirian lebih baik untukmu. Kemudian yang keduanya tadi apa bu? Jangan hitung-hitungan dalam jalan pengorbananmu di jalan Allah dan Rasulnya. Sebab semua yang kamu korbankan di jalan Allah bakal diganti sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari di dunia sebelum kelak bakalan Allah ganti dengan balasan surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir ibu-ibu saudari sekalian, Allah mau lihat kepada siapa hatimu berpihak. Tunjukkan keberpihakan hatimu dengan kamu mencintai Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.